perlindungan konsumen terkait cacat produk. Baik, sebab yang pertama yaitu regulasi perlindungan konsumen terkait praktik cacat produk. Dimulai dari pengertian cacat produk. Apa sih cacat produk itu? Jadi di dalam OPK sendiri tidak mengatur mengenai pengertian cacat produk atau barang, baik dalam bab tentang ketentuan umum yang memberikan pengertian terhadap berbagai istilah maupun pada bab selanjutnya. Produk cacat ini bukan merupakan satu-satunya pertanggungjawab pelaku usaha karena OPK hanya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun ada beberapa pendapat mengenai pengertian cacat produk. Ahmad Dimiru berpendapat bahwa cacat produk adalah produk yang dengan mempertimbangkan pengetahuan dan teknologi yang tersedia serta biaya produksi. Produk tersebut tidak memenuhi harapan wajar dari konsumen. Maksud dari harapan wajar dari konsumen yaitu yang pertama, pengetahuan atau pengalaman konsumen terkait produk yang sama. Yang kedua yaitu kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha atau pengetahuan pelaku usaha terkait kekurangan atau bahaya produk. Yang ketiga harga pokok dan yang keempat yaitu informasi yang disampaikan pelaku usaha terkait produk tersebut. Sedangkan menurut Emma Suratman, produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi keamanan yang dapat diharapkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti penampilan produk, maksud dari penggunaan produk, dan tidak ketika produk tersebut ditempatkan di pasaran. Produk dapat dikatakan sebagai produk cacat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu kesalahan produksi, yang kedua yaitu cacat desain, dan yang ketiga yaitu cacat induksi atau peringatan. Baik, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait cacat produk. Pada dasarnya tanggung jawab produk cacat ini berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat ini terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang lain atau suatu barang lain. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha dikarenakan perbuatan melanggar hukum adalah atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri. Tentunya produk sebelum sampai di tangan konsumen itu melalui dalam perjanjian jual beli. Maka dalam pasal 1457 KUH Perdata, kedua belah pihak dibebankan hak dan kewajiban. Kewajiban utama dari penjual yaitu menyerahkan dan menanggung. Maksud dari menyerahkan ini yaitu memindah alihkan barang dari penjual kepada pembeli, dan maksud dari menanggung ini yaitu penjual menjamin atas kenikmatan, tentram, dan memberikan jaminan atas cacat tersembunyi. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terkait cacat tersembunyi berdasarkan ketentuan pada pasal 1504 KUH Perdata, maka konsumen dapat mengembalikan barang dan menuntut pengembalian sebagian harga yang sudah dibayarkan. Jika penjual itu mengetahui adanya cacat produk, maka ia diwajibkan untuk mengganti harga pembelian yang sudah diterimanya. Selain itu, dia juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen dengan atas cacat produk yang dibelinya. Tetapi jika penjual itu tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi, maka ia diwajibkan untuk mengembalikan barang dan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk menyelenggarakan pembelian dan menyerahkan yang sekedar telah dikeluarkan oleh pembeli. Yang selanjutnya yaitu permasalahan pada cacat tersembunyi suatu produk itu adalah konsumen tidak mengetahui adanya cacat tersebut, karena tentunya konsumen itu tidak mengetahui adanya hal-hal seperti proses produksi, bahan baku, desain, dan lain-lain. Maka KUH Perdata membebankan resiko kepada pelaku usaha. Maka tetapi KUH Perdata memberikan kesempatan untuk membuat perjanjian yang dimaksud untuk mengecualikan kewajiban penjual tersebut. Hasil ini biasanya disebut dengan pemberian garansi. Kerugian yang diderita oleh konsumen yang akibat mengonsumsi produk yang dapat membahayakan konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha secara mutlak. Hukum tentang tanggung jawab ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tapi diimbui dengan strict liability
konsumen bertanggung jawab dihilangkan dan berlaku pelaku usaha bertanggung jawab. Maka suatu produk yang dapat menimbulkan kerugian dari konsumen, tanggung jawab dibebankan kepada pelaku usaha. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan pasal 19 UPK yang dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk atau barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kerugian, bentuk-bentuk ganti ruginya berupa pembalian barang, pembalian uang, perawatan kesehatan dan santunan dari asuransi. Yang ketiga yaitu ganti rugi diberikan ganti rugi berlaku dalam jangka waktu 7 hari. UPK juga mengatur tentang pembebasan pelaku usaha terhadap tanggung jawab yang UPK juga mengatur pembebasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen berdasarkan pada pasal 27 UPK, yaitu bunyinya pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen apabila yang pertama barang tersebut terbukti tidak seharusnya diedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan. Yang kedua yaitu cacat timbul pada kemudian hari. Yang ketiga yaitu cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Dan yang keempat yaitu lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang itu dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Baik, subbab yang kedua yaitu studi kasus sengketa konsumen terhadap cacat produk. Di sini saya mengambil kasus tanggung jawab PT Nusantara Sakti Banda Aceh terhadap cacat motor dalam perjanjian jual beli inden. Di sini konsumen membeli sepeda motor PCX kepada PT Nusantara Sakti Banda Aceh, tetapi konsumen mengalami ketidaksesuaian barang dikarenakan terdapat cacat tersembunyi pada bagian CVT-nya. Komponen ini berfungsi untuk meneruskan putaran mesin pada roda sehingga motor dapat bisa berjalan. Kerusakan ini berasal dari pabrik langsung. Pihak dealer yang mengetahui adanya cacat tersembunyi ini dan tidak sesuai dengan standar pabrik, mereka langsung melakukan tindakan atau tanggung jawab dengan melakukan recall kepada konsumen yang mengalami cacat tersembunyi pada motor yang dipesan untuk melakukan perbaikan tanpa adanya pemungutan biaya. Penyelesaian ini diselesaikan dengan musyawarah dan bernegosiasi. Mereka menggunakan cara ini karena dianggap lebih efektif dan tidak rumit dibandingkan melalui gugatan pengadilan. Baik, yang selanjutnya yaitu penyelesaian dan pencegahan sengketa konsumen terkait cacat produk. UPK memberikan upaya hukum tentang penyelesaian sengketa terhadap seseorang yang ingin bersengketa demi melindungi hak-haknya akibat kerugian terhadap cacat konsumen yang dialaminya. Upaya ini dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Yang pertama, penyelesaian melalui litigasi. Penyelesaian ini dilakukan di dalam lingkungan peradilan umum yang mengarah pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Yang kedua yaitu penyelesaian non litigasi. Penyelesaian ini dilakukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk serta besaran ganti kerugian yang dialami konsumen. Upaya ini biasanya dilakukan melalui BPSK dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam pertanggungjawaban, UPK memberikan 3 bentuk sanksi. Yang pertama yaitu sanksi perdata. Sanksi perdata diberikan kepada pelaku usaha dikarenakan dalam pertanggungjawaban, UPK memberikan 3 bentuk sanksi. Yang pertama yaitu sanksi perdata. Sanksi perdata ini diberikan kepada pelaku usaha dengan mengganti kerugian berupa barang atau uang, rehabilitasi dan kompensasi. Yang kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana ini diberikan kepada pelaku usaha karena melanggar ketentuan pada pasal 62 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar.
ketiga yaitu